Selamat malam teman-teman sedama, Sautiwotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di Dhammakas Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Sebelumnya sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Buddha Dhamma, mari kita semua dimohon untuk duduk dengan sopan dan bersikap hening, tidak sambil berbaring, berjalan dan lain-lain. Mengikuti acara sampai dengan selesai dengan penuh perhatian, tidak sambil melakukan aktivitas lainnya seperti makan, nonton, ngobrol, dan lain-lain. Pada Dhamma Kelas malam hari ini sudah bergabung dengan kita Romo Dr. Ratna Suryawidya. Beliau dilahirkan di Jakarta, saat ini beliau aktif mengajar dari tahun 1994 sampai dengan sekarang sebagai dosen agama Buddha di Usakti, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, dan tahun 1987 sampai dengan sekarang sebagai dosen psikologi di STAB Nalanda. Adapun aktivitas beliau dalam keorganisasian sebagai anggota Maga Budi sejak tahun 1976, mendirikan Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda 1976, mendirikan Yayasan Buddha Sasana tahun 1990, mendirikan Yayasan Abdi Dhamma Indonesia tahun 2000, dan buku-buku yang telah diterbitkan, satu adalah 300 tanya jawab mengenai kesehatan jiwa 2006, tuntunan perkawinan dan hidup berkeluarga dalam agama Buddha, dan setitik cahaya di balik kabut 1-15. Baik, mari kita sapa beliau. Selamat malam Romo Suryawidya, Sautiwotu Namo Buddhaya. Selamat malam, Sukiwantu. Apa kabar Romo? Baik, baik. Semoga Romo sehat selalu. Ya, semoga begitu. Terima kasih Romo sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Kelas pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini berjudul konsep Buddhis tentang LGBT, kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frase komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Pada malam hari ini kita ingin mengetahui bagaimanakah pandangan agama Buddha terhadap hal ini. Nah, baik, saya persilakan saja Romo Suryawidya bisa memberikan bimbingan damanya. Terima kasih Romo. Saya share screen dulu ya. Ya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, terimalah salam saya. Suki Hontu. Semoga Anda semua berbahagia. Hari ini konsep Buddhis tentang LGBT menjadi topik kita. Saya coba menjelaskan secara ya ada historinya sedikit ya, bagaimana pandangan kedokteran dan bagaimana pandangan Buddhis. Pertama adalah L-nya. L itu singkatan dari lesbian. Ya. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Jadi tidak suka pada lawan jenis, ya, yaitu pada laki-laki. Sukanya pada sesama jenis. Ya. Jadi baik secara fisik, seksual, emosional, ataupun spiritual. Ya. Jadi dia menganggap orang yang dicintai adalah miliknya, ya, dan tidak boleh mencintai orang lain. Kemudian gay itu untuk yang melawan jenis, yaitu istilah homoseksual untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama jenis juga. Ya. Istilah dulunya banci, ada yang bilang homo, ada yang bilang bencong, ya, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kemudian yang bisa ACDC, yang bisa ke mana saja, ya, yaitu disebut biseksual. Bi itu berarti dua, ya. Jadi bisa melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis maupun dengan orang yang sejenis. Ya. Transseksual ini
ganti kelamin, ya. Jadi merasa tidak nyaman dengan identitas dan alat kelaminnya sendiri, lalu ganti kelaminnya. Nah, zaman sekarang ini bisa lewat operasi, ya. Tapi tidak sekali, ya, harus berkali-kali naik ke meja operasi, karena operasi untuk menyusun alat kelamin itu sangat sulit, ya. Misalnya laki-laki mau jadi perempuan itu minimal 8 kali dia, ya, dioperasi. Nah, untuk ini ada kisah tentang Soreya, ya. Ada di Apa Mada ya, di Dhammapada. Jadi Soreya ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang sudah menikah dan punya 2 orang anak laki-laki. Ketika suatu saat bersama teman-temannya ingin mandi di luar kota. Dan ketika itu dia melihat Bante Kaccayana. Bante Kaccayana ini tentu laki-laki, ya, tetapi mempunyai paras yang luar biasa, cantik, cakep lah, ya, lebih tampan dari Bante Ananda. Ya. Tubuhnya bersinar, ya, pokoknya membuat orang lain jatuh hati. Ya. Nah, pemuda Soreya ini ketika melihat tubuh Bante Kaccayana langsung jatuh cinta. Lalu ingin menjadikan Bante itu sebagai istrinya, dan paling tidak dia punya istri yang mempunyai kulit seperti Bante itu. Nah, ini yang luar biasa. Seketika begitu pikirannya muncul tentang Bante itu, langsung dia berubah menjadi perempuan. Lengkap, alat kelaminnya menjadi perempuan. Ya, kemudian dia merasa malu, lalu keluar dari kereta, lalu melarikan diri dari rombongannya, ya, sehingga teman-temannya kehilangan mana si Soreya ini. Lalu dengan cincin yang dikenakan, dia ikut rombongan pedagang yang pulang ke Taxila. Taxila itu letaknya kira-kira di Afghanistan sekarang. Karena dia perempuan dan cantik, lalu ada laki-laki yang kebetulan belum kawin sama dia. Ya, dilamar lalu dijadikan istri. Nah, dalam masa perkawinan ini dia mempunyai 2 orang anak. 2 kali melahirkan anak laki-laki. Sehingga dia punya 4 anak laki-laki. 2 ketika dia menjadi laki-laki, dan 2 dia sebagai wanita. Suatu saat ada temannya yang dari kota asalnya pergi ke Taxila. Dan perempuan ini yang dulunya Soreya itu melihat, loh itu kan teman saya, ya. Lalu dia kirim pelayannya untuk menjemput, diajak makan, lalu dia cerita, ya. Karena dia sudah kenal, dia bisa cerita tentang laki-laki itu. Laki-laki heran, kok kamu kenal saya, ya. Kemudian dia jelaskan semua kisahnya, lalu laki-laki itu mengusulkan supaya dia minta maaf kepada Bante Kaccayana. Dia setuju, ya, karena Bante Kaccayana tidak jauh dari kota mereka, lalu diundang makan. Sesudah makan selesai, dia berlutut di depan Bante Kaccayana dan mohon ampun. Bante, saya minta maaf. Dulu saya jatuh cinta kepada Bante, dan seketika saya menjadi perempuan. Ketika Bante Kaccayana mengatakan, ya kamu saya maafkan, kamu saya ampuni. Seketika wanita ini berubah lagi menjadi laki-laki. Ya, tanpa meja operasi. Ya. Sekarang dia bingung, dia punya anak laki-laki 4, ya, 2 ketika jadi pria, 2 ketika menjadi wanita. Ya. Akhirnya dia memutuskan, saya mau jadi biku aja. Ya. Tidak mau lagi jadi manusia. Bingung dia, laki-laki bisa, perempuan bisa. Ya. Lalu dia mengikuti Bante Kaccayana dan akhirnya menjadi arahat. Sebelum menjadi arahat, biku lain tanya sama dia, kamu lebih cinta anak ketika kamu jadi laki-laki atau ketika kamu jadi perempuan? Oh, saya lebih sayang dengan anak yang ketika saya jadi perempuan, karena anak itu ada di rahim saya selama 9 bulan. Ya. Nah, kemudian jawaban itu berubah setelah dia menjadi arahat. Ya. Karena setelah menjadi arahat, dia tidak lagi punya perasaan khusus
kepada anak yang dia lahirkan ketika menjadi perempuan. Begitu. Jadi di sini kita melihat bahwa meskipun Soraya ini pernah menjadi perempuan setelah seksual, kembali menjadi laki-laki, jadi dalam kehidupan ini dia 2 kali ganti kelamin. Ya. Laki-laki jadi perempuan, dan kemudian dari perempuan menjadi laki-laki. Tetapi dia berhasil menjadi arahat. Ya. Jadi artinya orientasi seksualnya tidak menghalangi orang menjadi suci, kan? Jadi bisa menjadi arahat. Kalau pikirannya memang sudah siap, ya, sudah bisa terbebas dari segala kekotoran batin. Ya. Nah, jadi kita lihat sejarahnya di dunia ini bahwa istilah homoseksual, ya, yang dikatakan sebagai bawaan dari lahir, namanya born gay, itu pertama kali diperkenalkan oleh Magnus Hirschfeld dari Jerman. Ya. Belum ada penelitian, itu 1899, ya, lebih dari 1 abad yang lalu. Kemudian ketika ada penelitian bahwa homoseksualitas itu adalah bawaan, ya, dengan menggunakan subjek yang memiliki hubungan kekerabatan, baru dimulai tahun 91 oleh Michael Bailey dan Richard Piller. Ya. Jadi penelitian ini mencakup pasangan saudara, kembar identik, kembar 2 telur, saudara biologis, dan saudara adopsi, yang salah satu di antaranya merupakan gay. Nah, ini menunjukkan bahwa 52% pasangan kembar identik yang memiliki saudara kembar identik seorang gay berkembang pula menjadi gay. Jadi dianggap sebagai apa? Bisa menular begitu, ya. Bawaan lah. Kemudian pada tahun 93, ya, 2 tahun kemudian, penelitian dilanjutkan oleh Dean Hammer yang meneliti 40 pasang kakak beradik homoseksual. Dean Hammer menduga bahwa satu atau beberapa gen yang diturunkan oleh ibu mereka terletak pada kromosom XQ28 sangat berpengaruh pada orang yang menunjukkan ciri homoseksual. Jadi ini secara genetik. Ya. Lalu kemudian di Amerika, paling tidak sudah ada 8 penelitian sejenis yang menggunakan kembar identik, identical twin studies di Amerika, Australia, dan Skandinavia selama 2 dekade terakhir membuktikan bahwa homoseksual tidak diturunkan melalui gen orang tua kepada anaknya. Jadi gay gene tidak pernah ada. Jadi ini menentang yang sebelumnya bahwa homoseksual diturunkan. Jadi kesimpulannya, perilaku homoseksual bukan merupakan hasil pengaruh genetika, karena mereka tidak bisa meneruskan gennya kepada keturunannya. Ya, jadi tidak semua orang yang homoseks, anaknya juga homoseks. Ya. Kemudian pada tahun 39 sebelumnya, Gardiner dan Linton dalam penelitian antropologi psikoanalitik di Tanala terlihat bahwa peningkatan dramatis homoseksualitas ketika tekanan sosial dan ekonomi meningkat. Persaingan yang menunjukkan kemarahan dan frustrasi antar pemuda yang menghadapi kesulitan dengan tekanan budaya terhadap mereka. Jadi teorinya apa? Karena ada tekanan sosial dan ekonomi, mereka menjadi homoseks. Lalu Neil Whitehead dan Briar Whitehead juga menyatakan bahwa jumlah homoseksualitas lebih banyak berada di kota besar dibandingkan di daerah pinggiran, pedesaan, atau kota kecil. Menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan lebih besar dibandingkan genetika. Ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa homoseksualitas lebih berkembang pada masyarakat yang liberal dibandingkan masyarakat yang konservatif, yang kolot lah. Ya. American Psychiatric Association mengatakan bahwa some people believe their sexual orientation is innate and fixed. Jadi memang merupakan sesuatu bawaan dan susah dirubah. Ya. However, sexual orientation develops across a person's lifetime. Ya. Jadi ini berkembang dalam perjalanan hidup manusia. Ya. Most scientists today agree that sexual orientation is most likely the result of a complex interaction of environmental,
cognitive and biological factors. Jadi banyak orang setuju bahwa ini adalah pengaruh lingkungan, pengaruh pembelajaran, dan faktor biologis. Jadi tidak jelas yang mana yang dominan. Kemudian secara otak, ya, penelitian otak, terdapat bukti neuroscience yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur otak antara homoseksual dibandingkan dengan heteroseksual. Penelitian menunjukkan seperti juga pada kasus adiksi pornografi dan adiksi narkoba, pengalaman dapat mengubah struktur otak manusia. Jadi jangan dibalik ya. Jadi karena ada perubahan struktur otak lalu orang menjadi homoseksual, ya nggak begitu. Pada tahun 52, American Psychiatric Association mencantumkan di dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders bahwa homoseksual merupakan gangguan mental. Ini bertahan sampai tahun 68. Ya. Jadi pada DSM-2 sudah tidak lagi. Ya. Pada tahun 73, dalam DSM-3, homoseksual hanya dianggap sebagai ego-syntonic homosexuality. Dan bahkan pada tahun 94, homoseksual mulai dikeluarkan sama sekali dari DSM-4, termasuk juga dalam revisi selanjutnya. WHO sendiri ya, mencabut kata homoseksual pada tahun 90 dari ICD-10, ya, International Classifications of Diseases. Jadi ini bukan penyakit. Ya. Tahun 93, Ikatan Dokter Ahli Jiwa di Indonesia mengeluarkan panduan penggolongan diagnostik gangguan jiwa yang ketiga, yang dengan mengikuti ya, perkembangan penggolongan internasional yang terdapat pada DSM dan ICD, juga tidak mencantumkan homoseksualitas dalam taksonominya. Ya. Jadi itu bukan sakit. Nah, kita lihat dari sudut agama Buddha. Ketika Sang Buddha masih hidup, ada seorang biku yang dikasih kutipan dianggap sebagai gay yang dikuasai oleh dorongan nafsu seksual dan tidak mampu mengendalikan nafsunya sendiri. Ia menggoda para biku dan samanera untuk melakukan kegiatan seksual dengannya. Karena ditolak, lalu dia meninggalkan wihara dan melakukan hubungan seksual dengan pawang gajah dan kuda. Ya. Sang Buddha setelah mendapat laporan tersebut, kemudian menetapkan aturan winaya ya, untuk tidak melakukan upasampada terhadap kaum homoseksual, dan yang sudah terlanjur jadi biku dikeluarkan dari sangga. Ya. Jadi kalau sudah ketahuan sebelum jadi biku sudah gay, ditolak permohonannya. Ya. Kalau sudah terlanjur jadi biku, dikeluarkan. Bikuni yang melakukan praktek lesbianisme tidak dikeluarkan dari sangga bikuni, namun mereka harus mengakui kesalahannya dan dimaafkan. Ya tentu dengan harapan dia berubah, ya tidak melanjutkan prakteknya. Sang Buddha mengatakan ada 5 jenis pandaka. Ya. Jadi pandaka yang pertama, Sita Pandaka, seorang laki-laki yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan melakukan fellatio. Fellatio jadi berarti dia menghisap alat kelamin laki-laki lain dan membuatnya mencapai ejakulasi, yaitu mengeluarkan sperma. Yang kedua adalah Usuya Pandaka, seorang laki-laki yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, Opakamika Pandaka, seorang kasim yang telah dikebiri. Ya, kalau di cerita silat banyak itu ya, taikam ya, zaman dulu namanya taikam. Jadi untuk melayani permaisuri, dayang-dayang di istana, selir-selir. Nah, jadi laki-laki itu dikebiri supaya dia tidak punya nafsu seksual, sehingga tidak mengganggu harem dari sang raja. Ya, namanya Kasim. Ya. Kemudian Pakha Pandaka, Pandaka paruh waktu. Jadi sesudah gelap bulan dia mempunyai dorongan seksual, tapi 2 minggu menjelang purnama dia impoten.
Ya, jadi disebut paruh waktu. Ya. Dalam 1 bulan hanya 2 minggu bisa melakukan aktivitas sosial, 2 minggu sisanya tidak bisa. Ya, makanya disebut paruh waktu. Part timer, ya, part timer. Kemudian yang kelima, napung saka pandaka, seorang manusia yang dilahirkan tanpa alat kelamin. Dia hanya punya saluran kencing, ya. Jadi tidak punya penis, tidak punya vagina, ya, hanya punya saluran kencing. Ya. Ini ada di wilayah Atakata. Ya. Lalu secara kedokteran ada istilah hermafrodit. Tadi nggak punya, sekarang punya 2. Ya. Dia punya alat kelamin seperti penis laki-laki, dia juga punya lubang, ya, vagina. Dalam bahasa Pali namanya ubato bianjanaka. Ya. Ini ada di kedokteran, ya. Jadi bisa kita baca dalam ilmu kedokteran, hermafrodit. Lalu kita kenal di sekitar kita ada orang yang berdandan seperti lawan jenis, ya, laki-laki pakai pakaian perempuan, ya. Kita sebut sebagai transvestit, ya. Jadi ini bukan masalah biologis, ini soal dandannya aja, ya. Bisa juga dia betul-betul bencong, bisa juga bukan, ya, hanya buat cari duit aja, ya. Penyebab, ya, kita sebagai orang Buddhis punya keyakinan, ya, bahwa hukum yang mengatur manusia adalah hukum karma. Jadi terlahir sebagai pandaka adalah akibat dari berbuahnya karma buruk. Dari Pancasila, yang berhubungan dengan kelamin, yang berhubungan dengan seks adalah sila ketiga. Ya. Jadi ya kita bisa simpulkan, ya. Mungkin yang bersangkutan dalam kelahiran yang dulu pernah melanggar sila ketiga. Gitu. Ini kan kesimpulan kita kan, ya, karena dari 5 sila, yang ketiga itulah yang berdekatan dengan perselingkuhan, ya, dengan perkosaan, ya, dan seterusnya. Jadi menurut agama Buddha, pandaka itu digambarkan sebagai manusia yang penuh dengan nafsu kekotoran batin, usana kilesa, punya nafsu birahi yang berkobar-kobar, awapasanta parilaha, ya, dan dikuasai oleh gairah seksual atau libido, parilaha wega bibuta, ya, dan sangat posesif. Ya. Pacarnya itu nggak boleh pacaran sama orang lain, ya, dia bisa bunuh itu pacar, ya, dan merebut pacarnya kembali. Ya. Jadi ya kemungkinan besar LGBT tidak diturunkan melalui gen, ya, tapi lebih bercorak bawaan bakat dan sukar untuk diubah. Ini menurut kedokteran. Ya. Kemudian dari sudut agama Buddha ada faktor berbuahnya karma buruk dari masa lalu. Lalu kalau kita ditanya what to do, ya, apa yang bisa kita lakukan, ya. Lalu apa upaya untuk mencegahnya dengan arahan atau didikan yang sesuai dengan koreksi hormonal? Itu di Amerika, ya, kalau anak umur 10 tahun, 11, 12 tahun sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah lesbi dan gay, langsung dilakukan koreksi hormonal. Ya, jadi kalau laki-laki kepengen jatuh cinta pada laki-laki, dia dikasih hormon jantan, ya, supaya lebih maskulin. Sedangkan kalau perempuan senang pada perempuan, dia dikasih hormon feminin, dikasih estrogen dan progesteron, supaya ciri-ciri seks sekunder wanitanya lebih menonjol, dengan harapan dia menyukai lawan jenis. Itu kan usaha manusia, ya. Yang namanya berhasil atau tidak kan belum tahu. Tapi minimal itu upaya dari kedokteran untuk melakukan koreksi. Di antara mereka yang mengalami ego distonik itu mungkin perlu pertolongan para psikiater.
Jadi artinya dia tidak happy ya, dengan kelaminnya sendiri, lalu depresi, bisa juga dia bunuh diri, bisa juga tidak bisa tidur, insomnia. Nah, itu perlu atau boleh cari psikiater untuk minta pertolongan. Mungkin salah satunya adalah operasi transgender, ya. Tapi yang memiliki ego sintonik, jadi artinya menerima ya orientasi seksual yang berbeda itu bisa hidup normal seperti orang lain, ya. Dan mereka bisa berkarya, ya, bisa jadi seniman, bisa jadi tukang masak, bisa jadi pemain musik, bisa ya apa saja lah, ya, bekerja di kapsalon misalnya. Kita kan sudah dengar bahwa mereka ini lebih pandai mendandangi orang daripada perempuan, ya. Begitupun tukang masak, ya, begitu. Nah, kita sebagai orang Buddhis yang juga menjadi orang tua itu punya tanggung jawab, ya. Nomor satu, memberi teladan kepada anak untuk tidak melanggar sila ketiga. Karena ini menjadi biang keladi, ya, menurut asumsi kita, terjadinya pelanggaran, terjadinya pandaka. Ya. Jadi sila ketiga ini hati-hati jangan dilanggar. Ya. Kemudian anak dibesarkan sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Kalau perempuan ya kasih boneka. Ya. Kalau perempuan, laki-laki boleh dikasih panah. Jangan terbalik. Ya. Jadi anak itu dibesarkan sesuai dengan seharusnya seperti apa. Ya. Kemudian menjadi model yang baik. Ayah menjadi model untuk laki-laki, anak laki-laki, sedangkan ibu menjadi model untuk anak perempuan. Jadi ada anak perempuan yang mengambil model bapaknya. Ya. Jadi dia pakainya celana jeans, sepatu seperti cowok, ya tidak mau pakai BH, gitu. Ya. Jadi itu salah. Ya. Jadi mestinya anak perempuan mengambil model ibunya, sedangkan anak laki-laki mencari model dalam hal bapaknya. Ya. Tetapi memang ada juga anak yang sudah orang tua yang punya anak 5 perempuan semua, lalu yang ke-6 dianggap laki-laki, padahal perempuan juga. Ya, itu masalah pola didik orang tua. Kemudian memperhatikan lingkungan hidup anak dalam setiap fase perkembangan psikologik, ya, supaya kalau ada yang keliru ya langsung diperbaiki. Ya, ini bisa konsultasi dengan para ahli psikiater anak atau psikolog, ya, psikologi perkembangan. Nah, untuk mencegah tentu diharapkan menjadi upasaka atau upasika yang baik dan menjaga diri agar tidak melanggar sila. Jadi ajaran Sang Buddha sangat sederhana, ya, tidak melanggar sila dan berusaha menjadi orang baik. Lalu mengurangi tontonan atau bacaan yang merangsang nafsu, ya, meditasi dengan objek yang sesuai untuk mengendalikan libido, ya, lalu konsultasi dengan para ahli. Ya. Ini kan cuma upaya, ya, hasilnya tidak tahu. Jadi saya kira begitu dulu dari saya. Silakan kalau ada yang mendiskusikan, bertanya atau dibahas seperti itu.